Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bulan Ramadan sudah tiba. Bulan yang baik yang kita rindukan. Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu pasti terbaik untuk kita, baik untuk dunia kita dan tentu saja untuk akhirat kita. Begitu pula dengan bulan Ramadan ini, jadwal makan jadi teratur. Kemudian ditambah lagi ada sholat raweh yang bagus untuk sebagai tambahan ibadah kita, juga sebagai tambahan aktivitas fisik kita. Dengan bulan yang baik, yuk kita membuat kesehatan kita juga semakin baik. Di video ini Bunda mau share cara mengatur pola makan selama bulan puasa, biar pas lebaran gak lebaran, tapi langsingan ya. Kalau bunda-bunda di rumah yang mana termasuknya? Lebaran langsingan apa lebaran lebaran? Yang berat-berat badannya berlebih, IMT-nya lebih dari 25, atau lingkar perutnya yang perempuan lebih dari 80, yang laki lebih dari 90 cm. Yuk kita mengatur pola makan kita, menjadikan momentum bulan baik ini juga untuk memperbaiki pola makan kita, memperbaiki kesehatan kita. Yang Bunda lakukan antara lain, yang pertama adalah mengatur pola makan, yang kedua mencukupi kebutuhan cairan, yang ketiga aktivitas fisik yang cukup. Yang pertama adalah mengatur pola makan. Sebelum mengatur pola makan, kita perlu tahu dulu status badan kita. Berat badannya ideal belum? IMT-nya normal apa enggak? Lingkar pinggangnya normal apa enggak? Kalau misalkan belum tahu cara menghitungnya atau cara mengukurnya, bisa lihat di video rekomendasi ya di atas. Yang kedua adalah kita tahu kebutuhan kalori kita. Kebutuhan kalori basal kita berapa? Kebutuhan kalori total kita berapa dalam sehari? Nah, kalau misalkan tadi sudah tahu status badan kita, kalau ternyata berat badannya sudah ideal, IMT-nya sudah kurang dari 25, lingkar pinggangnya kurang dari 80 untuk yang perempuan, laki-laki kurang dari 90, berarti tinggal mempertahankan aja berat badannya, berarti kebutuhan kalorinya sesuai dengan jumlah kalori totalnya. Kalau yang berat badannya atau IMT-nya kurang dan ingin menaikkan berat badan, maka jumlah kalori dari makanan yang masuk itu lebih dari kebutuhan kalori totalnya, dinaikkan sekitar 250-500 bertahap ya. Kalau yang berat badannya berlebih, IMT-nya lebih dari 25, lingkar pinggangnya lebih dari 80, bagi yang perempuan, laki-laki lebih dari 90, berarti nanti menyusun makannya itu dikurangi dari kebutuhan kalori totalnya, tapi lebih baik tidak kurang dari BMR atau kebutuhan kalori basalnya. Kalau Bunda, KKB atau BMR-nya adalah 1125 dan KKT-nya 1400-an. Berikut ini contoh menu Bunda. Kalau teman-teman, silahkan sesuaikan ya dengan kebutuhan kalori masing-masing dan juga makanan kesukaan masing-masing. Yang penting komposisinya harus seimbang. Jadi menu sahur Bunda itu terdiri dari 3/4 porsi karbohidrat, kemudian 1 porsi protein hewani yang protein sedang, kemudian 1 porsi protein nabati, kemudian sayuran, kemudian 1 porsi buah dan 1 susu. Karbohidratnya Bunda pakai nasi putih 3/4 porsi itu berarti 75 gram. Kalau pakai centong Magicom berarti 1,5 centong. Kalau yang nggak suka nasi putih bisa yang lainnya, contohnya kentang, kemudian nasi merah, nasi coklat, ubi, jagung, singkong, atau yang sumber karbo lainnya. Kemudian protein lemak sedangnya Bunda pakai telur. Kalau telur ayam berarti 1 atau telur asin 1. Kalau misalkan telur puyuh 5. Kemudian 1 porsi protein nabati. Ini Bunda pepes tahu, 2 tahu yang kecil, atau kalau tempe juga 2, atau kacang-kacangan juga boleh. Sayurannya 1 atau 2 porsi. Kalau misalkan masih sempat biasanya Bunda 2 porsi. Jadi misalkan tumis kangkung, terus nanti satunya 1 buah tomat yang besar. Sayurannya boleh apa aja yang disukai. 1 porsi buah, biasanya sih Bunda korma 3 ya, atau misalkan ada buah lain, kadang pisang, kadang yang lain-lain yang seadanya aja. Kemudian 1 susu. Kalau misalkan dicampur korma di jus itu Bunda pakai susu ultra sama korma 3. Kalau misalkan minum susu langsung, biasanya minumnya susu Tropicana. Susu ini nggak wajib ya, tapi karena Bunda suka jadi Bunda masukkan menu. Kalau misalkan yang nggak pakai susu, berarti sumber protein lainnya nanti ditambahkan. Banyak banget ya. Udah kenyang banget segitu. Kalorinya sekitar 500-an kilokalori.
Sekarang ke menu bukanya. Menu buka Bunda terdiri dari 2 porsi buah, 3/4 porsi karbohidrat, 2 porsi protein rendah lemak, 1 porsi protein nabati, 1 atau 2 porsi sayur, dan susu. Pembagiannya sebagai berikut. Jadi kalau pertama kali buka, minum air putih 1 gelas, kemudian buahnya 1 porsi, 3 buah kurma atau buah yang lain, atau seperti yang resep sudah Bunda share sebelumnya yang dibikin es buah, atau buah potong. Buah-buahannya bebas ya, sesuka hati. Itu tadi kurma atau misalkan pepaya atau melon dan lain-lain, yang penting gak kecut. Kemudian sholat maghrib dulu, terus setelah itu baru makan besar. Makan besarnya karbonnya Bunda tetap pakai nasi ya. Kalau terus kemudian protein rendah lemak, protein rendah lemaknya ikan atau ayam yang ada aja di rumah. 2 porsi ayam berarti 80 gram. Kalau ikannya mirip-mirip segitu juga. Ikannya bisa apa aja ya? Ikan kembung, ikan lele, ikan mujair, ikan manyung, ikan tongkol. Terserah deh yang mana aja yang disuka. Kemudian protein nabatinya bisa tempe, tahu, atau kacang-kacangan. Kemudian sayurannya bebas, sayurannya apa aja. Mau ditumis ataupun misalkan direbus aja juga boleh. Nanti habis terawih minum susu, tambah 1 porsi buah. Buahnya juga bebas ya, atau dijadikan susu kurma. Kalorinya sekitar 600-an kilokalori. Penggunaan minyak ada salah satu menu yang digoreng, atau nanti 2 sendok teh untuk menumis makanan baik pagi dan malam. Jadi totalnya seharian Bunda jumlah kalorinya 1150 sampai 1200 kilokalori. Walaupun diet tetap banyak kan makannya, tapi yang penting pinter-pinter dalam memilih jenis makanan yang rendah kalori dan bergizi serta pengolahannya. Kalau yang belum tahu cara menghitung kebutuhan kalorinya, bisa lihat rekomendasi video di atas ya. Yang kedua adalah mencukupi kebutuhan cairan. Pas nggak puasa kan biasanya kita minum 8 gelas ya minimal. Nah kalau puasa juga sama seperti itu, tapi karena waktunya pendek jadi kita bagi-bagi waktunya. 1 gelas pas pertama kali bangun mau sahur, kemudian 1 gelas lagi pas habis makan sahur, kemudian 1 gelas pas berbuka, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas lagi pas setelah makan buka, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat taraweh, dan 1 gelas sebelum tidur. Ini minimal ya, kalau lebih juga tidak apa-apa untuk kita orang yang sehat. Yang ketiga adalah mengatur aktivitas fisik kita. Pokoknya jangan mager deh, dikit-dikit jalan aja. Kalau misalkan ada tangga dibanding tangga dengan lift, ya pilih aja yang tangga. Kemudian olahraga dengan teratur. Kalau yang belum rutin olahraga, bisa dimulai dengan olahraga 2 kali seminggu. Apa aja boleh jenis olahraganya. Yang paling ringan ya jalan kaki. Kalau Bunda selama bulan puasa, Bunda weight training minimal 2 kali seminggu. Kemudian kardio, kadang jalan kaki, kadang sepeda statis minimal 2 kali seminggu. Untuk membentuk pola hidup yang sehat agar seterusnya insya Allah tetap sehat, memang perlu usaha dulu di awal, mempelajari dulu apa yang akan kita kerjakan dan langsung mempraktekannya apa yang sudah kita tahu. Tapi bukan berarti defisit kalori terus ya. Kalau misalkan berat badannya sudah tercapai berarti pakainya kalori maintenance, tapi tetap aja pakainya gizi seimbang untuk makannya dan olahraganya tetap dilakukan agar tetap sehat. Semangat ya semuanya mempelajari dan menjalankan pola hidup yang sehat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau misalkan ada saran atau mau request video apa, boleh ditulis di komen ya.